Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, ini harus lagi memasak. Semalam masak daun kates, ya, sama bunga katesnya. Sekarang masak buahnya. Ditumis saja ya, harus pandainya cuma nubis. Nih Pak Roes masa kerja kayak gini kan, ini sambil kerja juga di alam gaibnya. Sambil membantai dukun-dukun itu tadi, dukun cabul ini tadi. Sambil kita bunuh mereka, hadapan sama Allah. Saudaraku dimanapun berada, yang namanya perang akhir zaman itu ya dukun sama kiai ini dibantai, dibasmi semuanya. Nanti yang namanya zaman keemasan itu udah nggak ada lagi yang namanya dukun dan kiai, itu udah nggak ada. Mang dia mau dukuni siapa? Di akarnya yang dibasmi itu akarnya. Makanya kalau kalian mencari Satrio Penyingit, narasumber tanah Jawa, orang-orang IKN, orang-orang Lokajaya, ya sampai terbalik jidatmu nggak bakalan ketemu. Cuman dibahas aja orang yang punya channel Lokajaya Guru Ridwan itu lah manusia dajalnya. Itulah musuh kita, itulah yang membuat ulah selama ini. Di raganya yang punya channel Lokajaya Guru Ridwan sudah kerasukan iblis semua. Jadi kalian akan disesatkan mereka. Makanya Guru Ridwan itu gak ditanya, Allahmu siapa, yang nggak tahu. Allahnya di mana. Orang-orang yang percaya sama Guru Ridwan ya nggak bakalan ketemu sama Satrio Penyingit. Orang dia musuhnya Satrio Penyingit, makanya dibelok-belokkan kan. Satrio Penyingit ada di Jawa Tengah, Satrio Penyingit ada di Jawa Timur, Satrio Penyingit Jawa Timur di Jawa Barat. Satrio Penyingit pemimpin perang, sekarang lagi perang yang akan memimpin 7.000 pasukan di Palestina. Ini kan ketipu semua mamanya. Selamanya nanti umat manusia ini beragama tak punya Tuhan terus. Yang di Lokajaya semalam nih, aku baru dengar kemarin kalau mau ngaku Satrio Penyingit Jenderal Bintang 2 tapi nggak berani dia. Nah, itu. Jadi dia akhirnya ngaku apa? Kesatria. Makanya dia bisa mengendalikan alam, dia biarin aja, dia bisa mengendalikan alam. Karena perang yang namanya perang akhir zaman ini bukan mainan, bukan candaan, bukan lucu. Makanya berani jikir bismillah pasti selamat. Ya walau jikir bismillah sesama jikir bismillah mengatur ibu bungku engkau saya juga bisa jahat. Kayak Bunda
MC. Pindah MC mau macam-macam sama Pak Rois. Ya, dia akan jadi tentaranya Pak Rois untuk memusnahkan dukun dan kiai. Dia nurut, ya dia selamat. Karena dalangnya ini cuma Bunda sama Pak Rois. Bunda yang akan buka kerajaan langit supaya manusia beragama punya Tuhan dan matinya nggak jadi hantu kuburan, kuncinya ada di kuburan. MC Mbale lo ya udah rasakan sendiri. Yang gue bilang sekarang ini yang akan terjadi di negara Indonesia ini zaman elo atau zaman keemasan, zaman kemegahan. Kalau zaman keemasan, kiai harus kalian bantai semua, harus bunuh semua. Karena kiai dukun dan kiai ini menyesatkan umat manusia. Cara bunuhnya kan udah kubilang. Bagian mana zikirnya bismillah. Ya Allah, aku mandi suci, aku minta sama kau hancur bukan raga jiwa, jantung dan paru-parunya. Tinggal sebut aja zikirnya bismillah sampai jumpa Rasulullah. Nah, baru bikin kayak penghancur alat vital ini kan juga seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kebenaran mandi suci, aku minta sama kau hancur bukan alat vital kaum laki-laki makhluk halus maupun iblis dajjal yang kali istriku ini nafsi kecuali aku yang kau nenggali lubang kepala, lubang mata, lubang mulutnya, lubang bikin apa bismillah, bismillah, bismillah. Nah sekarang kejadian kan dikeroyok sama preman, dikeroyok sama dukun, sama kiai kan. Nah itu namanya tentara. Dia akan musnahkan preman dan dukun dan kiai ini, mati semua. Kayak penghancur alat vitalnya akan bunuh ribuan laki-laki. Nah, sekarang ini baru lagi bertarung sama preman-preman itu, orang-orang IKN. Sementara yang diandalkan orang ini makhluk yang selama ini membuat penyakit virus, stroke dan pandemi, atau Pak Geblok ini kalau kalian bilang. Jadi, kalau aku bilang itu iblis. Karena ini udah turun temurun di tanah Jawa, di muka bumi udah turun temurun. Ini orang-orang seperti ini harus dijauh. Nanti seperti itu. Jangan ada dimusnahkan. Kalau zaman Soeharto itu yang dibilang PKI. Ini cabenya, ini bawang merah, bawang putihnya. Ini yang dimasaknya, ini sayurnya ini. Daun pepaya, ates pepaya, kayak gantung. Terus lagi malas beli. Jadi yang kalian harapkan sekarang ini keadilan macam apa? Nah, semua umat manusia ini sudah rusak. Ini sama Satrio ingin Muhammad disuruh nyiptakan kayak penghancur alam kita itu. Gunanya nanti kan polisi, tentara itu yang suka-suka maksiat itu mati semua. Dukun-dukun itu kan mati semua, anak buah mereka kan mati semua. Tapi diam-diam, jangan sampai tahu kalau kalian. Nah, intinya orang Jawa asal dipasang kayak penghancur alam vital kayak gitu kan, ada orang sakit nggak bisa dapat dokter, pasti dia nyari dukun dan itulah Tuhannya umat manusia. Dukun dan kiai ini nggak sanggup ngobati, ya nunggu mati.
walaupun sambil gini kan kerja kayak gini nih dia sambil wirid, wiridnya bismillah karena untuk perang, untuk membantai makhluk orang-orang yang di peralat sama orang Jawa ini kan, yang bentrok sama Pak Rus ini kan makhluk Pak Gebluk ini tadi, ini diperalat sama orang-orang IKN ini. Pak Gebluk apa iblis. Jadi itu makhluk itu diminta bantuan, walaupun mereka meruqyah pun yang keluar iblis, yang keluar dari doa-doa ayat-ayat Al-Quran itu ya iblisnya itu. Ini katanya meruqyah, katanya orang ini baca surat Yasin sama. Balik kan ke balik dan lagi perutnya pecah sampai sekarang. Karena Pak Roy buat kayak gini enggak sekali, udah berkali-kali. Mantan yang dikasih diajarkan sama kalian itu kan yang di apa ini namanya, yang di Semarang itu yang diajarkan, yang dibuat contoh sama ini jadi kenyataan. Omongan itu jadi kenyataan. Dukuni sama orang kaya, sama Hendro Yono, Aryo. Akhirnya buktinya mana? Aryo juga pergi, lari. Jadi kalau sini kita kasih, sini kita kasih, sini kita kasih, nanti dia kemanapun perginya tetap dimakan. Sama yang namanya Aryo ini tetap dimakan, karena yang namanya Aryo Hendroyo orang-orang IKN ini, ya kan, Lokajaya Guru Dewa mau lari kemanapun dia tetap dia akan makan, karena makanan dia ini ya tempe setungku ini tadi dikemang kesukaan. Itu dulu ya, nanti